Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Bevan Christian di Swift Indo. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai IP outlet dan IP action. Yang dari kemarin yang sudah kita membuat project, sekarang kita akan masuk ke IP outlet dan IP action. Namun sebelum kita masuk ke dalam Xcode, aku akan memberikan teori sedikit agar lebih mudah dipahami mengenai IP outlet dan IP action. Ya, aku di sini ada slide dari internet yang menurutku sudah sangat-sangat menjelaskan. Nanti linknya akan saya kasih di description untuk teman bisa baca ulang. Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah project, teman-teman pasti bingung. Di mana saya akan membuat code saya dan di mana saya akan membuat UI saya, ya kan? Nah, teman-teman bisa melakukan coding kayak business logic dan sebagainya itu di dalam view controller, teman-teman. Yang bisa ada biasanya ada kata-kata view did load atau UI view controller. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di mana kita harus mendesain? Kita bisa mendesain di storyboard. Namun pada kasus profesional sering ditemui juga bahwa eh, mereka mendesain bukan hanya di storyboard saja, tapi di view controller juga. Begitu teman-teman. Tapi untuk pemula mungkin disarankan memakai storyboard. Jadi teman-teman tinggal drag and drop, mengatur margin kalau di website itu ada margin padding dan sebagainya. Dan ada constraint-constraintnya gitu. Nah, jadi apa yang teman-teman desain di storyboard akan muncul di dalam simulator, iOS simulator, atau bahkan ketika teman-teman punya iPhone, teman-teman bisa menjalankannya di iPhone dan itu akan muncul seperti yang di storyboard. Nah, next question adalah bagaimana caranya kita menghubungkan antara code kita dengan desain kita, ya kan? Kita desain tapi nggak ada hubungan dengan code. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan yang namanya IP outlet dan IP action, teman-teman. Jadi, IP outlet adalah sarana di mana teman-teman menghubungkan code teman-teman dengan properti yang ada di desain kalian. Contoh, di situ ini ada outlet my label, di mana outlet my label itu mereferensikan ke label yang ada di storyboard, teman-teman. Nah, jadi di code teman-teman, teman-teman bisa men-setting, oh label ini aku ganti warnanya. Nanti akan aku praktekin, kayak teman-teman bisa mengganti warna, bisa mengganti size, font type, animasi, seperti itu. Jadi IP outlet ini lebih ke arah modifikasi desain, modifikasi sifat, seperti itu teman-teman. Oke, lalu ada IP action. IP action ini lebih ke arah eh, dari storyboard ke code atau lebih ke action, action user. Namanya aja IP action. Jadi IP action ini lebih kita pakai ketika ada inputan user. Biasanya adalah tab button, lalu ada ketika keyboard, ketik-ketik gitu ya. Jadi gitu, IP outlet dan IP action bisa dibedakan seperti itu. Pokoknya IP action adalah ketika user mau melakukan perintah, dan IP outlet adalah untuk biasanya lebih ke arah desain, teman-teman. Arah desain, perilaku dari tampilan. Begitu. Jadi rekapnya kita ada storyboard, IP outlet, dan IP action. Nah, mungkin kita akan langsung ke code. Kita akan menuju code, teman-teman. Di sini saya sudah tersedia, ada view controller, dan ada di sini ada storyboard. Teman-teman bisa langsung ke storyboard. Nah, pada kali ini saya akan saya bersihkan dulu. Pada kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi simple di mana saya akan aplikasi di mana buttonnya setiap saya mencet button akan menambah count dari label. Jadi akan saya buat label, teman-teman diklik di kanan atas label, teman-teman taruh,
Lalu teman-teman juga ada yang namanya button. Teman-teman taruh bebas. Nah, di sini teman-teman seharusnya sudah bisa menampilkan aplikasinya di simulator. Namun, ini masih belum ada constraint-nya. Nah, ini mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai constraint, agar video tidak terlalu panjang dan supaya kita bisa spesifik membahas IP outlet dan IP action. Namun secara singkat, yang dinamakan dengan constraint itu adalah supaya label ini tahu letak di mana posisinya dia berada ketika terjadi perbedaan ukuran. Begitu teman-teman. Nah, mana saya labelnya saya bisa ganti di bagian ketika saya klik label di bagian kanan ini ada bagian property teman-teman. Nah, di sini saya bisa mengganti namanya counter. Teman-teman bisa seperti itu. Nah, saya lebarkan. Lalu teman-teman juga bisa ganti font. Teman-teman juga bisa di sini ada ganti font system. Teman-teman mau custom, mau kasih nama apa? Hiragino, itu teman-teman bisa seperti ini. Jadi bebas seperti pada umumnya. Ini anaknya storyboard, teman-teman bisa melihat secara langsung perubahan yang teman-teman lakukan. Lalu di sini button juga ketika teman-teman pencet button, di sini akan muncul properti-properti dari button sendiri. Saya akan tambah sistem, teman-teman bisa membesarkan, mengecilkan, bahkan memberikan warna di bagian background. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi constraint-nya adalah seperti jangkar teman-teman. Seperti karena di iPhone sendiri kan ada banyak ukuran device ya. Nah, supaya tampilan itu tetap bisa fleksibel, menyesuaikan ukuran layar, kita membutuhkan yang constraint. Kalau teman-teman nggak pakai constraint, nanti teman-teman tampilannya akan seperti nggak ada jangkarnya gitu teman-teman. Nah, kalau pada kali ini kan seperti iPhone 12, tapi ketika teman-teman pakai di iPhone yang 8, itu nanti posisinya akan kacau. Begitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya sudah menambah desain saya di storyboard. Lalu bagaimana cara saya mengkonekkannya dengan code saya? Saya bisa mengklik kanan di sini, maka akan muncul dua tab. Saya bisa tutup bagian kiri. Saya akan pilih view controller. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya teman-teman klik, nah teman-teman set option drag. Nah, di sini teman-teman dihadapkan dengan seperti lalu drag and release ya. Di sini ada teman dihadapkan dengan outlet. Nah, outlet ini apa? Outlet adalah untuk mengganti properti dari font atau seperti yang tadi di sebelah kanan. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan nanti, benar. Saya beri nama dulu outletnya dengan nama label counter dengan tab UL label karena ini kan adalah UL label dan storage strong. Nah, sudah teman-teman. Nah, lalu teman-teman juga bisa menambahkan button sekarang. Button bagaimana? Option, pencet, drag, drop. Nah, bedanya label, kalau label kan kita nggak bisa memberikan action gitu ya teman-teman. Tapi kalau button kita bisa memberikan action teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman bisa pilih antara action atau outlet. Kalau outlet ya teman-teman contoh kasus pada penggunaan outlet untuk button ini kita juga praktekkan ya. Mungkin label button tambah.
Nanti akan saya praktekkan maksud dan tujuan dari IP outlet ini. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan IP action, tambah. Dengan tipe UI button, dan eventnya ada banyak teman-teman. Ada touch up inside, touch drag outside, value change, begitu. Nah, kali ini kan event yang saya mau lakukan adalah ketika user memencet akan melakukan penambahan. Berarti adalah touch up inside. Kalau teman-teman melakukan editing di begin, seperti yang di atas ini, nggak akan ke-trigger meskipun teman pencet, karena eventnya adalah ketika terjadi editing. Nah, pada kasus button mungkin akan sangat jarang penggunaan editing di begin, lalu juga seperti value change ini. Namun teman-teman bisa touch up inside, touch up outside, gitu. Nah, kasus kali ini kita akan pakai aja touch up inside, connect. Nah, teman-teman sudah. Jadi teman-teman secara official menyambungkan desain teman-teman dengan counter. Nah, lalu bagaimana cara saya menambahkan? Saya bisa menambahkan, sekarang kan counter, berarti saya buat aja variabel counter 0. Lalu setiap teman-teman melakukan penambahan action atau memencet button, maka counter akan ditambahkan 1. Nah, lalu dan kita akan print counter. Oke, kita tambah. Teman-teman bisa melihat di konsol kanan akan terjadi penambahan sesuai dengan counternya. Jadi setiap saya pencet akan nambah 1. Namun kan tujuan saya di sini kan saya ingin menampilkan counter saya di dalam label kan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saya punya IP outlet di sini. Saya tinggal panggil IP outlet label counter dot text sama dengan counter. Maaf teman-teman. Bukan di widget loh, tetapi perubahannya adalah di IP action. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana mudahnya kita menghubungkan desain di storyboard dengan di code. Kalau saya rekap caranya adalah sesimpel teman-teman mengklik, teman-teman tekan option drag. Seperti itu teman-teman. Teman-teman option drag. Nah. Lalu teman-teman bisa menambahkan label. Nah, disarankan untuk tidak membuat IP outlet yang double. Jadi kalau teman-teman di sini kan saya sudah membuat IP outlet label counter. Itu jangan teman-teman buat 2 kali, nanti akan redundant dan code-nya akan kacau. Begitu pula dengan IP, kecuali teman-teman menambahkan IP outlet dan action. Tidak masalah, itu akan dilakukan secara terpisah. Nah, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah ketika teman-teman di sini, oh kali ini aku sudah buat IP outlet, tapi kok namanya jelek ya, label counter. Saya ingin mengganti. Teman-teman nggak bisa cuma hanya mendelete seperti ini. Kenapa? Karena ini akan error, teman-teman. Teman-teman akan error. Coba nih kita
error dengan tulisan di sini kalau teman-teman bisa lihat terminating with uncaught exception. Nah, seperti itu. Ini value coding compliant for the key label counter. Jadi Xcode tidak bisa menemukan label counter. Jadi teman-teman tidak bisa semena-mena menghapus API outlet seperti itu. Jadi caranya teman-teman terus kalau menghapus gimana? Untuk menghapus kita bisa melakukan dengan cara teman-teman ke storyboard, lalu klik. Ketika saya menghapus label counter, berarti label, teman-teman bisa klik pakai dua tangan, dua jari, klik gitu ya. Lalu teman-teman akan melihat, nah ini kan label counter ya, teman-teman label counternya diklik 2 kali. Di sini ada referencing outlet. Nah, apa yang tadi kita sudah delete di view controller itu ternyata masih ada sambungannya. Jadi untuk benar-benar menghapuskannya, teman-teman bisa mengklik silang di sini. Baru teman-teman setelah menghapus bisa melakukan pre-referencingan ulang. Dengan cara seperti gimana? Ya, teman-teman tinggal buka view controller, controller-nya di drop, teman-teman juga bisa seperti ini, label, seperti gini aja, bisa. Jadi sesimpel itu untuk IP action. Dan jadi IP action adalah intinya untuk melakukan perintah inputan user. Nah, lalu IP outlet itu fungsinya apa? Kok cuma hanya kayak label teks gitu ya? Enggak, fungsinya banyak teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan, semua fungsi yang ada di bagian kanan di sini. Saya klik label counter ini ya. Kayak pengaturan font, pengaturan warna, pengaturan alignment, itu semua bisa dilakukan di IP outlet. Nah, teman-teman bisa melakukan pemodifan IP outlet dengan cara seperti apa? Seperti ini. Label dot, teman-teman mau ganti warna, tinggal text color dot what? Teman-teman mau ganti warna biru, label dot font, label dot font size berapa? 50. Run. Seperti itu teman-teman. Ya, karena nah ini ada titik-titik. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman menghadapi permasalahan seperti ini itu berarti adalah permasalahan constraint. Jadi teman-teman bisa melakukan modifikasi dengan cara ya teman-teman modif constraint-nya menyesuaikan dengan kebutuhan dari ukuran dari font-nya itu. Yep. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai sini aja penjelasan IP outlet. Yang perlu diingat adalah pastikan IP outlet itu adalah untuk modifikasi tampilan. Itu biasanya umumnya seperti itu. IP action adalah ketika ingin melakukan inputan user seperti ini. Lalu jangan sampai mereferensikan IP outlet double. Jadi kalau sudah ada double, ya teman-teman bisa klik kanan di sini. Pastikan jangan sampai double. Kalau double, hapus salah satu. Kalau teman-teman mau mengganti nama pun hapus. Baru di drag and drop lah. Di control, option, drag. Jadi sekian penjelasan dari IP outlet dan IP action dari Swift Indo. Jika teman-teman merasa video ini bagus, teman-teman bisa klik like and subscribe. Tapi kalau teman-teman merasa ada yang kurang, teman-teman bisa klik kolom di komentar apa yang kurang dari video ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.